Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayudawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighayri haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali insyaallah materi tafsir surat Ali Imran yang telah kita pelajari hari Rabu kemarin, ayat 180 terkait dengan kikir, di mana kikir ini adalah berjuang melawan hawa nafsu. Kemudian yang diperjuangkan adalah harta. Sementara ayat-ayat sebelumnya adalah perjuangan fisik. Karena Allah membahas tentang jihad, perang Uhud, orang-orang yang mati dalam jalan Allah. Itu adalah perjuangan fisik. Selanjutnya Allah kemudian membahas tentang perjuangan harta. Karena bagaimanapun dua hal ini kalau bisa menjadi satu kesatuan di dalam perjuangan. Al-Quran sendiri Allah sering menggunakan redaksi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang iman dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad menggunakan harta bendanya wa anfusihim dan bermodalkan jiwanya. Ulaika a'dhamu darajatan indallah. Mereka ini adalah orang yang memiliki derajat yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali iman, hijrah, jihad. Ini dimiliki para sahabat. Iman, kemudian hijrah, jihad. Jihad modal fisik, modal harta. Dan itu berkali-kali sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Setelah Fathu Mekah itu enggak ada lagi hijrah yang bisa setara dengan hijrahnya para sahabat. Yang tersisa hanya jihad waniyah dan niat yang baik.
Kalau hijrah seperti hijrahnya para sahabat yang begitu susah. Al-firar biddin minal fitan. Mereka meninggalkan kampung halaman, membawa agama, menghindari fitnah. Kalau sekarang al-firar min fitaniddin. Kalau sekarang ini orang meninggalkan kampung itu karena menghindari fitnah. Kalau dulu sahabat al-firar biddin minal fitan. Karena fitnah yang besar, maka kemudian mereka disakiti berlebihan. Mereka meninggalkan kampung halamannya, agamanya dibawa, diperjuangkan. Setelah hijrah, kemudian mereka kembali lagi ke kampung halamannya. Kampung halaman kembali dikuasai, berhasil ditaklukkan dengan Fathu Mekah. Maka sampai diapresiasi oleh Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la hijrah ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah yang bisa sebanding dengan hijrahnya para sahabat, enggak ada. Walakin jihadun wa niyah, paling ada jihad-jihad, ada niat soleh, niat ngaji, menuntut ilmu, niat syiar, niat dakwah, niat macam-macam yang niat baik, dan ada jihad-jihad. Itu yang tersisa. Tapi kalau hijrah seperti hijrahnya para sahabat sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian dalam perjuangan jihad sendiri itu perlu modal fisik, ada modal lagi harta. Yang komplit itu modal fisik dan harta. Itu yang paling tinggi derajatnya. Sampai kalau ada orang ahli zikir nggak pernah berhenti zikirnya. Itu kalau dibandingkan dengan orang jihad, kalau hanya jihadnya jihad salah satu antara fisiknya saja, apakah fisiknya saja yang berjihad atau hartanya saja dibuat modal jihad, itu kalah sama orang yang zikir. Tapi kalau kemudian orang yang zikir diadu dengan orang yang jihad dengan harta bendanya plus dengan fisiknya, kemudian pulang hanya tinggal nama, artinya dia mati berstatus sebagai syahid, maka bisa jadi lebih tinggi derajatnya orang yang jihad seperti ini ya. Jihad kemudian berangkat modal-modal harta sendiri, kemudian mati berstatus syahid. Itu derajatnya tinggi. Wala yahsabanna, itu pun jiwa manusia ya. Manusia itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'an illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Memang biasanya manusia ini suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah ketimpa sedikit aja, kemudian manusia ini kikir. Rata-rata kita ini memang punya sifat apa? Kikir. Namanya punya harta kemudian mau diberikan kepada orang lain, itu kadang muncul sifat kikirnya, sifat bakhilnya. Artinya kikir itu dari sononya. Kikir itu memang dari sananya. Bahkan anak kecil itu loh bisa kikir. Bisa apa? Kikir. Padahal dia belum mengerti apa-apa. Duit gak nyari sendiri, tapi punya barang itu loh, diminta sama kawannya gak mau, diminta sama saudaranya sendiri gak dikasih. Dia maunya ngambil banyak. Ternyata dari sana. Maka mesti ada motivasi dan peringatan bagi orang yang kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna, dan janganlah betul-betul mengira alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Jangan mengira orang yang kikir bima dengan sesuatu ata yang mendatangkan, bima dengan sesuatu ata yang mendatangkan pada hum pada mereka, Allah siapa Allah, min fadlihi dari anugerah Allah, huwa adapun kikir, khairon
kebaikan, pada kebaikan lahum bagi mereka. Bal tetapi huwa adapun kikir syarrun itu keburukan lahum bagi mereka. Sayutawwaquna akan dikalungkan mereka pada sesuatu bakhilu yang kikir siapa mereka bihi dengannya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Walillahi dan itu miliknya Allah mirasus samawati wal ardi, adapun warisan langit wal ardi dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, adapun Allah dengan sesuatu yang kalian kerjakan khabirun itu zat yang maha mengawasi. Kata Allah, jangan sampai orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah datangkan, yang Allah berikan, itu mengira bahwasannya kekikiran itu adalah kebaikan bagi dirinya. Jangan sampai begitu katanya. Kalau mau mengira itu keburukan, kikir itu adalah keburukan. Jangan mengira kikir itu menjadi kebaikan. Kalau mau mengira kikir itu adalah keburukan. Mengapa demikian kok kikir itu menjadi keburukan? Tidak boleh mengira kebaikan. Padahal kan duit 1 juta kalau nggak dikasihkan siapa-siapa kan bisa digunakan banyak hal ya. Bisa dipakai untuk ini, untuk itu ya. Uang 1 juta. Kan enak jadi orang kikir itu. Artinya uang 1 juta nggak berkurang. Kalau punya duit 1 juta dikasihkan ke orang lain 50% 500.000, berarti kan berkurang ya kebutuhan. Seakan-akan kikir itu kebaikan. Oh jangan, kata Allah, jangan mengira begitu ya. Justru kikir itu menjadi keburukan. Kenapa? Karena apa yang dia kikir dengannya itu besok akan dikalungkan pada hari kiamat. Nah, ini repotnya. Pada hari kiamat itu dikalungkan. Sampai dalam hadis itu sejengkal tanah saja itu, sejengkal tanah yang kemudian kita mengambil haknya orang lain, itu juga besok akan dikalungkan pada hari kiamat. Begitu juga kemudian sifat kikir yang di dalamnya ada harta orang lain kemudian tidak kita berikan, itu juga besok akan dikalungkan pada hari kiamat. Nah, cuman kalungnya berupa apa ya? Bustilalahu syuja'an aqra, kalau dalam hadis itu nanti ya diumpamakan menjadi ular yang kemudian yang botak, ya Allah, yang kemudian menggigit dengan gigi gerahamnya yang tajam. Kemudian dia mengatakan ana maluk, ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah yang kamu simpan. Ana maluk, ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah apa yang kamu simpan. Kalau enggak disembunyikan, kalau enggak dikeluarkan, begitu memang. Maka bahaya kalau kemudian kita punya harta kemudian di sana tidak diberikan haknya kepada orang yang membutuhkan. Inna fi amwalikum hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Sesungguhnya di dalam namanya harta kalian ada nominal yang diketahui. Lis-sa'il itu miliknya orang yang meminta, wal mahrum dan miliknya orang yang enggak punya apa-apa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allah malan falam yu'addi zakatahu mustila lahu yaumal qiyamah syujat aqra lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bil zimataihi yakni bisyidqaihi thumma yaqulu ana maluk ana kadzub thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhuluna. Pernah ini di salah satu perumahan elit di Batam Center ini. Dulu tinggalnya di perumahan Beverly ya. Itu dia divonis sama dokter, katanya apa namanya, usianya sudah nggak lama lagi, antara 2 bulan maksimal 8 bulan. Saya ketemunya itu tahun 2008. Ini dia bilang sama dokter, ini usianya kurang 2 bulan, paling lama bertahan 8 bulan. Macam-macam penyakitnya. Kemudian dia pasrah, kemudian ngomong ke saya, anaknya, Ustaz,
ibu saya yang sakit itu, katanya bagaimana kalau hartanya dibuat anak yatim setiap hari. Ya bagus tak gitu kan, bagus, datang nyantuni anak yatim. Kemudian tahu-tahu telepon, Ustaz, gimana ya kalau ngambil anak yatim saja? Ya kalau ada nggak apa-apa. Kemudian dia cari anak yatim, dapat 2. Kemudian ibunya itu sama anak yatim itu sudah bersenang-senang sama anak yatim, harta yang dimiliki, ngasih makan, sedekah anak yatim. Subhanallah, sampai sekarang masih hidup. Ditanya nggak periksa, ya nggak periksa lagi. Pokoknya dia bahagia sudah dengan ngurus anak yatim itu, cuma 2 itu diurusi mulai dari kecil dulu sampai besar. Dia nggak mikirkan penyakitnya. Itu subhanallah ya. Ternyata alhamdulillah. Tapi saya nggak tanya sakitnya sembuh apa enggak, tapi sekarang masih hidup. Padahal itu dulu divonis tahun 2008, 2 bulan paling lama sampai 8 bulan. Ternyata masya Allah panjang umur ya, nggak dirasakan sakit lagi. Itu namanya hadis wadawu mardakum bis shadaqah. Kemudian ada ujian-ujian, ini kita sambut dengan apa? Dengan doa. Makanya COVID ya iya secara zahir ditangani dengan masker, ditangani dengan ini, ditangani dengan ini, ya benar. Cuma ya kunutnya itu jangan lupa di sana ada kunut yang tidak berhenti, ada kunut nazilah yang terus dibaca. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal fahsya. Itu masya Allah ada di satu daerah di negara di dunia ini, sebuah negara yang kemudian antara obat dengan masker itu enggak terlalu begitu, tapi doanya setiap hari Selasa itu rajin baca ya, enggak pernah berhenti doa. Masya Allah, setiap hari dibaca setiap hari Selasa, rajin baca. Subhanallah ya. Hampir tidak ditemukan di sana yang terkena COVID. Padahal biasa kumpul-kumpul bareng-bareng bersama. Ya, kalau jangan ingin detail, daerahnya insya Allah di daerah Hadramut, Yaman sana. Ya. Waktu dunia semuanya bingung dengan ini, hanya mengandalkan apa? Doa ya. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Pokoknya baca itu terus. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang karena ada yang orang melihat seperti ini sudah. Ya orang sakit berobat ke dokter itu zahir. Tapi ini sakit diobati dengan sedekah. Ada orang kena ujian ya dengan secara zahir ya macam-macam dengan jaga jarak dan seterusnya. Tapi jangan lupa di sana ada menyambut ujian-ujian itu dengan berdoa. Dan bahkan itu bisa jadi yang sukses sebenarnya, yang berhasil. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la zakata lahu. Saking dahsyatnya yang namanya zakat ini sampai Rasulullah bilang tidak diterima, tidak ada sholat bagi orang yang enggak mau zakat. Ya, sampai orang sholat sampai jungkir balik enggak berhenti, enggak zakat. Ya, enggak diterima sholatnya. Karena sampai Rasulullah bilang apa? La sholata liman la zakata lahu. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri itu sampai memerangi orang yang tidak zakat, mani'uz zakat. Kenapa? Karena zakat ini satu kesatuan dengan sholat. Hampir di Al-Quran terkait dengan sholat selalu ada zakat. Wa aqamus sholah wa atawuz zakata alladzina yuqimuna sholah wa yu'tuna zakat. Di Al-Quran terkait sholat zakat, sholat zakat. Rasulullah sendiri bersabda tidak ada sholat bagi yang enggak zakat. Ada lagi hadis malam yuzakki fala sholata lahu. Ada hadis malam yusolli
fala zakata lahu. Siapa yang enggak zakat, enggak ada salat. Siapa yang enggak salat berarti enggak ada zakat. Kebalik-balik. Makanya kemudian karena ini jadi satu kesatuan, maka jangan sampai kemudian kita tidak mengeluarkan harta yang kita miliki. Kalau anekdot lu namanya hitung-hitungan. Nanti kalau kemudian kita kikir itu menjadi sebuah kebaikan, belum tentu, katanya almarhum Al Habib Abu Bakar yang Pasuruan. Masya Allah, beliau bilang, kamu kok pakai, kalau zakat itu nggak pakai hitung-hitungan, sedekah itu nggak pakai hitung-hitungan matematika, katanya. Kalau hitung-hitungan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi belum tentu, kata beliau, apa? Coba kamu punya ayam 10 ditambah garangan 1, tinggal berapa? Jadi punya apa? Punya ayam 10 tapi dikasih garangan 1, dikasih musang 1, kasih biawak 1. Makanya yang ditambah ini belum tentu tetap semakin banyak, tapi bisa jadi semakin sedikit. Ya sama kayak orang yang kikir itu begitu. Perasaannya dengan numpuk-numpuk harta, zakatnya tidak dikeluarkan, sedekahnya enggak dikeluarkan, itu hartanya semakin banyak, semakin baik saja. Tidak. Tapi kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Tapi itu justru semakin sedikit, semakin bahaya. Salah satu bukti kalau kita ini iman betulan mengeluarkan zakat. Kalau kita kok masih ada keraguan, wah masa kalau dikeluarkan itu gak berkurang, itu berarti kita kurang percaya sama Rasulullah. Rasulullah udah bilang, mana qasad shadaqatun mimmal. Kata Rasulullah, harta gak berkurang dengan disedekahkan. Sedekah tidak mengurangi harta. Tapi kita bilang, sedekah mengurangi. Rasulullah bilang, sedekah enggak mengurangi harta. Tapi kata kita, lo ndaklah sedekah itu mengurangi harta. Berarti gimana ya? Berarti kita enggak percaya sama Rasulullah. Nah, terus bagaimana kita mau disebut sebagai orang iman yang imannya sempurna? Rasulullah bilang enggak kurang, kita bilang kurang. Nah, nyatanya kurang, 10.000 dikurangi 1.000 kan tinggal 9.000 menurut kita. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya apa? Tidak ya. Nah, ini perlu keimanan. Belum lagi nanti membaca hadis-hadis yang lain. Lau shalla fi kulli yaumin wa laila alfa rak'ah wa a'taqa alfa raqabah wa shalla alfa janazah wa hajja alfa hajja wa waza alfa ghazwah lam yanfa'hu hatta yuaddi zakata malih. Masya Allah, sampai kayak begitu ya. Andai saja dalam sehari semalam ada orang sholat 1.000 rakaat, memerdekakan 1.000 budak, menyolati 1.000 jenazah, haji 1.000 haji, perang 1.000 perang, maka tidak ada gunanya sehingga ia menunaikan zakatnya. Ini kenapa? Memang zakat ini harus apa? Harus dikeluarkan, jangan sampai tidak dikeluarkan. Dalam karyanya Said Muhammad bin Alawi justru menggabungkan, intinya rukun Islam itu satu kesatuan. Kalau enggak sholat, dianggap enggak zakat. Kalau enggak zakat, dianggap belum puasa. Kata Rasulullah, siapa yang Allah datangkan harta, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu di hari kiamat dijadikan sebagai ular yang botak, yang memiliki 2 bintik hitam di kepalanya, yang akan dikalungkan pada hari kiamat. Kemudian dia menggigit dengan 2 gigi gerahamnya. Tsumma yaqulu, kemudian ular itu berkata, ana maluk, saya adalah hartamu, ana kanzuk, saya adalah simpananmu. Tsumma ta'ala wala yahsabanna alladzina yabkhaluna. Maka kemudian Rasulullah membaca ayat wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Al-ayah. Ini sampai kayak begitu ya. Ini bahayanya orang yang kemudian kikir terutama terhadap zakat. Kemudian Rasulullah juga sendiri bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-shadaqah wastaqbalul balaya bid-du'a. Kata
Kata Rasulullah, jaga harta-harta kalian bizakati dengan zakat. Wadawu mardakum bissadaqah, dan kalian obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wastaqbilu al-balaya bid-du'a, dan kalian sambut datangnya bencana bid-du'a, dengan berdoa. Nah, ini artinya apa? Harta biar kemudian dijaga harus dikeluarkan zakatnya. Orang di tengah-tengah kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita kemudian sakit, obati dengan cara sedekah. Nah, ini harusnya begitu ya. Kalau dokter nanti dulu ya. Kalau iman begitu. Jadi niat sedekah dalam rangka mengobati atau menyembuhkan yang sakit. Harta kemudian jangan sampai hancur, caranya dikeluarkan zakatnya. Karena itu kayak ibaratnya kayak wabah ya. Kayak penyakit. Kemudian kita punya beras 1 karung, kalau nggak dikeluarkan zakatnya itu di dalamnya itu ada penyakit, ada hama yang akan menghabisi seluruh karung-karung harta beras itu. Maka dalam harta kita juga sama. Ada 2,5%, ada 10%, 20%, ada 50% yang bisa menjadi hama. Maka harusnya dikeluarkan zakatnya. Sampai ada ulama yang memahami yang dimaksud dengan sebagian itu 50%, karena faidahnya min itu litaba'id. Litaba'id itu maknanya separuh. Al-ba' itu maknanya separuh. Sampai memahami dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang takwa itu ciri khasnya mendirikan sholat, dan dari setengah apa yang kami berikan mereka dermakan. Berarti kalau punya duit 1M, 500 jutanya yang didermakan. Memaknai ayat wa mimma, sebagian di sini bukan sebagian kecil, tapi sudah separuh, yang faidahnya apa? Ditaba'id, itu faidahnya ditaba'id, berarti setengahnya, separuhnya. Ada lagi paling tidak 20% humus. Kenapa humusul humus ini? Bagi orang yang berjihad di jalan Allah ya. Jihad itu berat sekali, perang, berperang. Itu loh, nanti ketika sudah dapat bagiannya, hanya sudah dapat apa? Bagian. Itu bagiannya adalah 20%. Ada humus yang harus dikeluarkan. Maka ini tentu pertanyaan besar ya. Kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang gampang, kemudian dikeluarkan 2,5%. Sementara orang jihad ya sampai 20%. Humus itu hasil ghanimah itu berapa itu? 20%-nya. Falillahi khumusuhu walir rasul. Ingat, 20%-nya itu adalah miliknya Allah dan miliknya utusan Allah. Ini berat sekali ya. Ghanimah hasil rampasan perang, jihad tantangannya berat. Setelah dapat bagian, bukan miliknya mujahid itu semuanya, tetapi ada 20% miliknya Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Apalagi kalau cuman kerja, kemudian yang tantangannya bukan apa? Bukan kematian. Tantangannya bukan sampai darah. Kemudian, tapi tantangan kecil-kecil saja ya, paling kehujanan ya. Kalau orang jihad itu memang tantangannya adalah nyawa ya, sebagai taruhannya. Itu loh, setelah dapat rampasan perang, Masya Allah ya, 20%-nya itu katanya miliknya Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada orang zakat kemudian hanya 2,5%, itu sebenarnya
Kalau di logika kecil sekali. Udah begitu nunggu setahun. Nunggu setahun mencapai nisab, kemudian hanya 2,5%. Makanya ada ulama yang sampai memahami bukan 2,5%, tapi 50%. Ada seorang ulama yang di Indonesia ini sampai begitu, setiap punya duit 50%-nya sudah untuk orang lain. Nah, beliau tinggalnya di Jakarta ya. Kemudian pernah jual rumah. Jual rumah itu laku 6 miliar. Ya 3 miliarnya untuk orang lain sudah. Karena memahami dalam harta itu sebagian miliknya orang lain. Kemudian wadawu mardakum bisadaqah. Kadang kita ini punya persepsi sakit ya diobati, datang ke dokter, obat. Sementara Rasulullah sudah memberi solusi. Salah satu cara ketika ada orang sakit di tengah-tengah kita, sedekah obatnya itu. Sedekah, pagi-pagi berangkat, kemudian berikan kepada orang yang semestinya menerima, diniati sebagai obat bagi yang sakit. Ini kadang kita lupa ya. Kadang lupa. Jadi pagi kadang sibuk berobat tapi lupa dengan sebuah cara. Pun puasa belum zakat, pokoknya harus satu. Meskipun sudah haji tapi nggak sholat ya sama saja. Meskipun sholat punya kemampuan nggak haji berarti sama saja. Meskipun sudah zakat tapi nggak sholat ya berarti sama saja. Rukun Islam itu satu kesatuan yang antara satu dan yang lain harus sama-sama dilakukan, dikerjakan. Kalau di sini orang ngerjakan sunnah-sunnah, 1000 rakaat dikerjakan, 1000 budak dimerdekakan, 1000 jenazah disolati, kemudian 1000 haji dilakukan, 1000 perangan diikuti, dihadiri, enggak ada gunanya katanya sampai ia menunaikan zakatnya. Kadang ada orang yang enggak mengerti. Di sini juga ada perumahan elit, di perumahan elit itu sedekah masih juga sih, sedekah ngasih, ngajak makan biasa, tapi habis hartanya lupa zakat. Karena saya kebagian duit 4 juta gara-gara sadar ya. Dulu ya, kebagian duit 4 juta itu dia Masya Allah ya, usahanya sukses luar biasa. Ruko itu entah berapa jumlahnya, banyak sekali. Lama-lama habis. Pas cerita-cerita dengan kami, mungkin bapak nggak pernah zakat ya. Kalau zakat nggak pernah, saya nggak pernah hitung-hitungan duit, nggak pernah zakat. Subhanallah, selama hidup harta bergelimang itu nggak pernah zakat. Nah, ini setelah itu dibilangi, bapak cobalah hitung hartanya kalau buka usaha, nanti dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Itu. Akhirnya dia mulai lagi karena punya basic bagus ya dalam urusan bisnis, nggak lama itu berkembang lagi, Masya Allah ya. Mulai dari lebih dahsyat dari yang dulu ya. Saya tahu usahanya itu mulai dari Mega Legenda di belakang sana itu ada semuanya, bisnisnya lancar sekali. Kemarin saya nyeleduk sedikit, saya ada keperluannya, tahu-tahu dikira gak dikasih. Karena di bulan Ramadan saya bilang, ternyata nggak ngasih. Ternyata pas habis Lebaran saya datang ke rumahnya, tahu-tahu dikeluarkan itu dari dalam apa? Pak Ustadz nggak pernah kesini, sudah saya simpankan kan? Lumayan 9 juta. Disisikan. Ternyata dia rajin sudah, sedekah rajin, zakat rajin, bahkan dia apa? Mengeluarkan untuk anak buahnya itu. Kemarin tanya, ini anak buah saya pulang kampung, katanya di sana ada musola rusak, kurang bagus mau dibangun. Ini gimana, Pak? Percaya aja apa enggak? Percaya aja. Kasih 4.500.000 atau 5 juta enggak? Sekitar 4 juta. Kasih saja gitu. Pokoknya dia bilang untuk musola. Alhamdulillah, usahanya dijaga oleh Allah. Yang selama ini habis, ternyata memang enggak pernah
zakat. Rasulullah sendiri sudah bilang hasinu amwalakum bizakat. Jaga hartamu dengan zakat. Kalau tidak itu jadi hama. Jadi hama. Yang enggak dikeluarkan itu menjadi hama yang merusak yang baik-baik. Sudah siang ya. Insyaallah pada pertemuan yang lain nanti kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Ada yang ditanya? Kalau enggak ada cukup ya, sudah siang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.